Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gear Anxiety dan Psikosomatis dimanapun kalian berada, senang bisa berjumpa kembali dengan kalian. Dan hari ini tentunya kita masih akan membahas lagi seputaran asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatis di channel ini. Dan teman-teman yang baru berkunjung, silakan dukung channel ini untuk terus bisa berkembang. Tentunya dukungan kalian sangat berarti untuk saya dan bisa menambah semangat bagi saya untuk terus upload video terbaru seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatis di channel ini. Seperti biasa saya doakan kalian yang masih banyak sekali sensasi. Semoga kalian segera membaik dan insya Allah kalian bisa beraktivitas kembali dengan aman dan lancar. Amin. Teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan bahas tentang sensasi lagi ya. Nah di edisi kali ini kita akan bahas sensasi tenggorokan mengganjal. Ini juga sering ditanyakan, rasanya tenggorokannya seperti mengganjal ya. Terus sulit untuk nelan ya, dan juga mulutnya itu kadang asam pahit. Nah apalagi baru bangun tidur. Ini juga sering ditanyakan di kolom komentar. Nah pada kesempatan ini teman-teman saya akan menjawab berdasarkan apa yang saya ketahui ya. Tentunya seputaran pengalaman saya lagi ya teman-teman ya, karena juga saya dulu ngalaminnya teman-teman. Tenggorokan yang rasanya mengganjal ini dikarenakan asam lambung kita yang reflux teman-teman. Jadi dia balik lagi. Kenapa dia bisa balik lagi? Tentunya ada yang kita lewati batasan-batasan atau kita sudah keluar dari SOP-nya teman-teman ya. Ya mungkin kita salah makan, ya mungkin kita salah minum, atau kita lagi stres berat. Itu bisa membuat terjadinya reflux atau gas lambung itu berlebihan. Asam lambung bahkan ya bisa sampai reflux teman-teman. Tidak hanya gasnya saja, asam lambungnya sendiri bisa sampai kita muntahkan. Nah apalagi teman-teman ini kalau kita itu biasanya makannya itu kekenyangan teman-teman ya, kebanyakan. Nah itu juga bisa membuat asam lambung kita refleks. Apalagi kalau setelah makan kita itu langsung rebahan ya, tidak memberi waktu untuk pencernaan kita itu untuk bekerja dulu, untuk bisa dia bagaimana memecah makanan dengan sempurna ya. Tapi kita udah keburu ngantuk misalnya ya, langsung rebahan, ini bisa membuat asam lambung itu reflux dan akhirnya dia balik lagi ke esofagus, ke melewati tenggorokan kita, kerongkongan kita, dan akhirnya kita bisa sampai muntahkan teman-teman ya. Nah apabila dia melewati jalur-jalur ini, maka jalur ini tidak akan mampu karena tidak punya kemampuan seperti dinding lambung yang ada mukosanya teman-teman. Yang itu Tuhan ciptakan memang untuk menampung asam lambung tadi ya. Jadi selain daripada tempat itu maka akan terjadi iritasi karena yang sifatnya asam lambung itu memang untuk menghancurkan makanan yang masuk sehingganya dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Nah ketika dia melewati yang bukan tempatnya, wajar saja akan teriritasi teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut, itu wajar saja teman-teman ya, akan terjadi peradangan ya. Sehingganya ketika terjadi peradangan apalagi di tenggorokan kita khususnya, ini akan membuat kita itu rasanya sulit untuk menelan teman-teman ya, akan membuat rasanya kita itu nggak nyaman di tenggorokan. Ya bahkan dulu kemarin-kemarin saya langsung negatif thinking ya teman-teman ya. Apa jangan-jangan saya kena tiroid? Nah itu juga saya sempat khawatir teman-teman ya. Tapi setelah saya tahu, pelajari, dan hanya ini karena penyebabnya asam lambung kita yang reflux, akhirnya terjadi peradangan teman-teman. Karena terjadi berulang ya, sekali dua kali saya katakan mungkin belum, tapi ketika ini terjadi berulang kali maka dia akan meradang teman-teman. Nah tapi kalian nggak usah khawatir, nggak usah kalian bayangkan yang mungkin peradangannya itu kayak luka yang besar, yang enggak ya teman-teman, itu hanya iritasi saja. Jadi seperti bintik-bintik merah ya, yang mungkin kalian juga pernah lihat di kulit-kulit kalian yang lain. Contoh kalian lihat sariawan ya, seperti itu aja teman-teman. Ketika terjadi peradangan maka wajar saja akan rasanya tidak nyaman teman-teman ya. Jadi untuk nyaman kembali dia ya harus pulih kembali, harus sembuh dulu baru kita bisa merasakan nyamannya teman-teman ya, bisa normal kembali. Ketika dia melewati
tenggorokan ini wajar saja teman-teman kita akan mengalami kesusahan untuk menelan karena sudah terjadi iritasi di sana. Bahkan untuk menelan ludah kita saja itu kita rasanya nggak nyaman teman-teman. Kemampuan untuk menelan itu sudah seperti tidak ada lagi teman-teman ya. Jadi di leher ini, di tenggorokan ini, otot juga sangat berperan penting teman-teman ya. Untuk bagaimana kita bisa menelan makanan atau menelan ludah kita itu karena ada otot teman-teman yang mendorong makanan itu untuk masuk. Sehingganya dengan kita juga yang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, rata-rata kita pasti kemampuan otot kita itu berkurang teman-teman ya. Vitamin D kita berkurang, magnesiumnya juga kita berkurang, sehingganya kemampuan otot kita juga itu semakin berkurang. Ditambah lagi terjadi peradangan, bahkan di beberapa orang, saya juga dulu ngalamin teman-teman itu sampai nggak bisa nelan ludah saya loh teman-teman ya. Nah, dan itu ya wajar saja teman-teman kalau kita panik ya, kita takut. Tapi teman-teman kalau kalian nggak usah takut, kalian nggak usah panik, itu hanya iritasi biasa. Hanya karena asam lambung yang reflux. Lama kelamaan ketika dia dalam keadaan stabil, asam lambung kalian juga nggak naik-naik lagi. Ya mungkin hanya sensasinya aja, perut kembung, begar rasanya ya kayak gitu ya. Nggak ada yang sampai dimuntahin asam lambungnya. Nah itu teman-teman kalian biasanya akan cepat pulih ya. Tenggorokan tadi dia akan meregenerasi lagi sel-selnya yang baru sehingganya iritasi tadi itu akan sembuh sendirinya, sebagaimana sariawan yang ada di bibir kita atau di gusi kita itu kemudian dia akan sembuh dengan sendirinya. Seperti itu pula teman-teman ya. Jadi kalian gak usah takut ya, gak usah panik. Nah sekarang yang berikut adalah mulut kita yang rasanya pahit dan asam. Nah mulut dan yang rasanya pahit dan asam itu juga sama teman-teman, dikarenakan asam lambung tadi yang sering bolak-balik sampai kita muntahin teman-teman ya. Dan ketika dia melewati mulut kita teman-teman ya, sampai kita muntahin, otomatis dia akan merubah pH yang ada di dalam mulut kita, termasuk dengan ludah kita ya, kelembaban di mulut kita juga akan berubah. Itu akan membuat rasanya pahit asam bercampur aduk teman-teman. Dan ketika kita muntahin juga kadang itu asam lambungnya itu sampai menguning ya teman-teman ya. Karena dulu saya juga ngalamin teman-teman. Nah apakah saya ini sekarang masih ngalamin? Ya ini kadang-kadang teman-teman ketika saya melewati batasan-batasan ya sudah mulai bandel lagi, ini masih kadang bisa saya alamin teman-teman, tenggorokan mengganjalnya, mulut pahitnya itu masih kadang ada ya muncul ya, tapi nggak seperti dulu ya. Walaupun sekarang juga itu saya sudah bisa beraktivitas dengan aman dan lancar, itu masih ada kemungkinan untuk bisa terjadi lagi teman-teman ya. Ini tidak hanya sampai situ teman-teman, ketika dia bisa terjadi secara berulang ya, dia melewati balik lagi dari arah lambung, melewati esofagus, kerongkongan kita, terus ke mulut kita, ini dengan secara berulang-ulang teman-teman. Nah lama-lama kita akan merasakan yang namanya sariawan tadi, gusi berdarah, gigi mudah keropos ya. Itu teman-teman kita akan ngalamin itu, karena tadi itu saya bilang sifat daripada asam lambung tadi dia memang merusak teman-teman, menghancurkan. Ketika dia melewati jalur-jalur ini yang bukan menjadi jalurnya, maka akan teriritasi semuanya teman-teman. Tapi teman-teman yang saya bilang lagi, jangan dibayangkan ini tuh seperti menghancurkan yang kayak mana ya. Ini hanya mengiritasi biasa saja teman-teman ya, tidak perlu dikhawatirkan ya. Kalau teman-teman ingin minum obat untuk menetralkan juga bisa, tapi ingat jangan kebanyakan dan jangan berlebihan, karena sifat dari obat ini teman-teman justru akan merubah pH asam yang tadinya harus kita butuhkan dalam pH yang stabil, ini akan cenderung merubahnya menjadi basah. Ketika dia sudah sifatnya sudah tidak terlalu asam atau sudah basah lagi, maka kemampuan untuk memecah makanan juga semakin berkurang ya. Jadi pH asam harus dalam keadaan tetap normal teman-teman ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan obat atau golongan-golongan PPI ya teman-teman ya. Jangan apa-apa kita langsung ngandalin obat gitu aja. Ya, saran saya kalian coba untuk bagaimana mengatur pola pikir kalian. Kalian jangan stres, jangan banyak yang dipikirin. Yang berikut, kalian jaga makan kalian ya. Makanlah yang menurut kalian itu makanan yang sudah biasa kalian makan dan aman ya. Hindari makanan-makanan yang membuat kalian langsung kumat ya. Biasanya ada makanan-makanan tertentu yang
langsung membuat kalian itu kumat. Bukan tidak boleh teman-teman, saat ini hindarin dulu untuk bagaimana kalian sembuhnya dulu ya teman-teman. Kalian pikirin itu dulu. Nanti kalau sudah bisa, sudah sembuh kembali, sudah aman kembali ya, kalian boleh lagi mencobanya. Nah teman-teman, itu yang bisa saya share ke kalian untuk bagaimana kenapa tenggorokan kita itu rasanya mengganjal atau ada iritasi, dan kenapa mulut kita bisa asam pahit ya. Jadi itu, jangan teman-teman langsung ngandalin obat setiap ini terjadi ya teman-teman ya. Kalian harus berusaha juga untuk menjaga yang lainnya. Oke, hanya ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.